Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa CTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali menjumpai Anda semuanya pada Selamat Pagi Cirebon. Dan pada Selamat Pagi Cirebon kali ini saya sudah ditemani dengan dokter cantik nih, Dokter Mila. Pagi dok. Pagi. Semangat dok ya? Semangat. Semangat selalu. Oke, Dokter Mila ini adalah dokter spesialis gigi yang ada di Rumah Sakit Paru Sidawangi. Perlu disampaikan juga bahwasanya Rumah Sakit Paru Sidawangi tidak hanya menerima pasien dengan paru ya dok ya, tapi betul. Juga sudah menerima pelayanan seperti gigi gitu kan. Tadi juga sudah ada beberapa dokter spesialis yang lainnya dok ya. Oke. Dokter Mila, boleh dokter sampaikan bahwasanya mungkin perkenalan dulu dok pada pemirsa dok. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Dr. Gigi Mila Yuniarti. Saya di Rumah Sakit Paru sudah dari tahun 2016 ya. 2016 ya, sudah cukup lama. Sudah cukup lama dok ya. Iya, kita membuka pelayanan gigi di sini pada hari Senin sampai dengan Jumat. Oke. Ya. Mungkin ya ini gigi juga penting sekali dok ya, termasuk penting. Juga sebagai pelayanan yang primary juga dok ya untuk sebuah rumah sakit dok ya. Nah tapi masyarakat juga mungkin masih merasa bahwasanya untuk memeriksakan gigi itu kayaknya masih sungkan atau jarang. Itu apa sih yang menyebabkan itu semua dok? Iya, biasanya banyak ya masyarakat yang masih takut untuk datang ke dokter gigi karena itu kayaknya sudah menjadi stigma ya. Stigma ya, betul. Takut untuk melihat alat-alatnya, karena alat-alatnya cenderung mungkin terlihat apa ya, kan banyak ya menakutkan seperti itu. Ya. Iya, tapi sebetulnya tidak sih kalau misalnya sudah sudah datang kemudian melakukan tindakan gitu kan, tidak seperti yang dibayangkan seperti itu. Apalagi biasanya yang menakutkan gitu dok ya. Apalagi anak-anak biasanya dia mau datang ke dokter gigi tapi pas di depan pintu nih biasanya udah menangis gitu kan, takut. Takut duluan dok ya? Takut duluan, iya. Oke, mungkin juga itu karena kebiasaan dari orang tua juga yang memang tidak membiasakan, tidak memberikan pengertian terhadap anak-anak tersebut. Oke dok, menurut dokter tuh untuk pemeriksaan gigi itu dimulai dari usia berapa sih dok? Untuk anak-anak dok ya? Untuk pemeriksaan untuk anak-anak sendiri, itu sebaiknya pada saat gigi anak mulai tumbuh ya. Itu biasanya di usia? Biasanya gigi anak itu mulai tumbuh pada usia 6 bulan ya. 6 bulan ya, sudah ada tumbuh ya, oke. Iya, betul. Dan tumbuh gigi anak itu terjadi secara bertahap ya, jadi tidak semuanya tumbuh pada usia 6 bulan, tapi 6 bulan itu tumbuh mulai dari gigi seri rahang bawah dulu, itu akan tumbuh pada usia 6 bulan, kemudian ke gigi seri berikutnya, yang sebelahnya rahang bawah juga, itu usia sekitar 7 bulan. 7 bulan, oke. Baru kemudian ke gigi seri rahang atas, itu tumbuh sekitar 7,5 bulan sampai 8 bulan. Kemudian ke gigi seri berikutnya sekitar usia 9 bulan ya. Kemudian ada gigi taring juga. Gigi taring itu usia sekitar 9 bulan sampai 10 bulan ya. Kemudian ada gigi geraham ya. Gigi geraham anak ini usia sekitar 1 tahun ya atau 12 bulan akan tumbuh mulai dari rahang bawah. Kemudian rahang atasnya kira-kira usia 12 bulan. 12 bulan sampai 14 bulan lah. 14 bulan ya. Itu sudah lengkap dok ya berarti ya seharusnya ya di usia. Masih ada gigi geraham yang kedua itu usia 18 bulan sampai dengan 24 bulan. Jadi normalnya itu biasanya dari mulai 6 bulan sampai 2 tahun sampai 24 bulan sampai gigi terakhir lengkap. Gigi susu terakhir lengkap itu sekitar 20 gigi ya jumlahnya. Itu dari gigi seri sampai gigi geraham ya. Itu namanya mungkin gigi permanen itu dok ya yang dinamakan ini gigi masih permanen. Gigi susu. Jadi sebetulnya untuk periode gigi pada pertumbuhan itu awalnya dimulai pada usia kehamilan saat 6 minggu itu sudah dibentuk benih gigi. Kemudian mulai ke tadi masa gigi susu tadi mulai pada usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. 2 tahun, oke. Setelah tumbuh sempurna gigi susu kemudian akan tanggal dan digantikan oleh periode gigi bercampur ya. Di sini akan tumbuh gigi permanen, di mana gigi susu akan tanggal digantikan oleh gigi permanen baru. Oke, itu biasanya di usia berapa tuh dok untuk pergantian dari gigi susu ke gigi permanen itu dok? Untuk pergantian gigi susu ke gigi permanen sendiri itu biasanya dimulai pada usia 6 tahun ya. 6 tahun. 6 sampai 7 tahun itu sama secara bertahap ya, dari mulai gigi rahang bawah, gigi seri, kemudian di sini juga pada usia 6 tahun itu akan tumbuh gigi baru
Jadi gigi permanen Graham ya, itu tidak, permanen Graham ini tidak menggantikan gigi susu gitu. Jadi sebetulnya gigi susu ini akan digantikan oleh seluruh gigi permanen, tapi ada juga gigi tambahan, gigi permanen tambahan baru, seperti tadi gigi Graham pertama. Untuk gigi-gigi yang lainnya sama ya, prosesnya bertahap. Nanti setelah gigi tadi gigi permanen seri yang pertama, baru gigi seri yang kedua dia akan tanggal sama digantikan oleh gigi permanen yang seri yang kedua pada usia sekitar 7 sampai 8 tahun. 7 sampai 8 tahun, oke. Kemudian bertahap ya ke gigi atas, gigi seri atas itu akan tumbuh sama ya pada usia 6 sampai 7 tahun dan 8 tahun untuk gigi seri yang keduanya. Kemudian akan ke gigi tumbuh lagi, gigi taring ya, gigi taring yang bawah yang permanen itu pada usia 9 sampai 10 tahun. Kemudian baru ke gigi, ada gigi ini ya, gigi sering kita sebut dengan gigi Graham kecil ya, atau gigi molar ya dalam bahasa kedokterannya. Itu gigi molar pertama sampai ada gigi molar pertama, ada gigi molar kedua, itu premolar kedua akan menggantikan yang tadinya gigi Graham atau gigi molar anak ke-1, ke-2 pada usia 11 sampai 12 tahun. Oke, jadi memang pertumbuhannya bertahap semuanya, Dok, ya? Iya, betul. Oke, ya. Jadi memang sangat penting ya untuk mengetahui pergantian gigi dari gigi susu, gigi susu ke gigi permanen gitu ya. Karena waktunya tidak bersamaan. Oke. Karena jadi gigi susu ini kan fungsinya selain untuk mengunyah ya, untuk menggantikan gigi permanen dan untuk menjaga ruang agar gigi permanennya tumbuh pada tempatnya. Iya, gitu. Jadi tidak ada gingsul dan lain sebagainya, iya, Dok ya. Jadi gigi susu ini di bawahnya itu terdapat gigi permanen yang akan menggantikannya. Sehingga apabila misalnya nih gigi susunya tanggal duluan ya, atau lepas sebelum waktunya, kan tadi ada waktunya masing-masing tuh. Kalau misalnya lepas sebelum waktunya, itu nanti gigi di bawahnya, gigi permanennya akan tumbuh biasanya di luar tempat yang tadinya itu, Dok ya. Dok, kita jeda dulu, Dok ya. Iya, Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dokter Mila. Oke, dokter tadi sudah menjelaskan, Dok ya, bahwasanya memang kalau gitu orang tua juga harus tahu, Dok ya, harus harus paham betul kan masa-masa pergantian gigi ini, karena pertama mungkin juga kelihatannya orang tua juga dia tidak khawatir, Dok ya, bahwa ini kok anak saya kok giginya nggak tumbuh-tumbuh gitu kan. Nah itu boleh, Dok, dijelaskan seberapa pentingnya sih, Dok, orang tua tuh mengetahui tentang edukasi tentang pertumbuhan gigi ini, Dok? Iya, sangat penting ya. Seperti mungkin tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jika gigi susunya itu tanggal sebelum waktunya, misalnya itu dapat menyebabkan. Jadi gigi susu ini fungsinya untuk menjaga ruangan ya, ruangan untuk gigi permanennya tumbuh. Apabila gigi susunya tanggal sebelum waktunya, biasanya gigi sebelah-sebelahnya akan cenderung untuk bergeser ke tempat yang kosong. Jadi makanya suka timbul ada gigi yang tidak di tempatnya gitu, Dok ya. Betul. Itu penyebabnya adalah tidak tepat waktunya pada saat tumbuhnya, betul. gitu. Atau bisa juga sebaliknya, karena misalnya gigi susunya masih ada tapi gigi permanennya sudah tumbuh, itu juga bisa menyebabkan jadi tumbuhnya tidak normal ya, maksudnya tidak pada tempatnya juga, karena jadinya bertumpuk gitu, karena ada dua, gigi susu masih ada dan gigi permanennya juga masih ada gitu. Pada saat seperti itulah sebaiknya orang tua untuk segera datang ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi anaknya supaya dilakukan pencabutan biasanya kalau sudah numpuk seperti itu. Oh, jadi kalau seandainya ada gigi susunya masih ada lalu tumbuh gigi permanen itu harus dicabut, Dok? Iya, betul. Kalau tidak ya nanti posisinya pasti kan karena numpuk ya, salah satunya akan lebih ke depan atau lebih ke belakang gitu. Jadi tidak normal ya. Iya, nah, betul. Biasanya penyebabnya apa tuh, Dok? Kalau memang gigi susunya masih ada muncul gigi permanen itu, penyebabnya biasanya apa, Dok?
biasanya sih yang paling ini sih faktor keturunan ya. Biasanya orang tuanya dulu juga mengalami hal yang sama, kebanyakan sih seperti itu. Jadi giginya kan harusnya gigi susu itu kan ada akarnya ya gigi. Saat gigi permanen tumbuh, dia harusnya tergerus gitu akarnya, sehingga giginya goyang dan biasanya lepas sendiri atau kalau enggak dicabut ke dokter gigi gitu. Tapi biasanya kalau misalnya ada riwayat orang tua atau dari keluarga yang seperti itu, biasanya ya akan menurunkan ya ke anak-anaknya gitu ya. Jadi tidak tergerus, malah akarnya tuh cenderung lebih depan dari gigi permanennya. Jadi tidak kesundul seperti itu. Jadi memang faktor lain dok selain dari genetik ya tadi ya, keturunan, bahwasanya memang tumbuhnya gigi permanen mendahului tanggalnya gigi susu tadi ya dok ya. Faktor lain apa dok? Apakah dari makanan atau lain sebagainya dok? Masih ada faktor lainnya. Jadi sebetulnya ada banyak faktor ya. Faktor tadi kan faktor genetik ya. Iya betul, genetik. Ada faktor intrinsik. Intrinsik itu misalnya dari adanya trauma ya. Kan anak-anak kan cenderung untuk aktif ya. Betul, iya, oke. Nah, ini sering kali terjadi ada anak yang jatuh terus giginya terbentur. Adanya benturan gitu dok. Iya betul. Biasanya misalnya pada gigi susu ya, kan di bawahnya ada gigi permanen. Nah, apabila gigi permanennya terdorong seperti itu, biasanya dapat menyebabkan terlambatnya pertumbuhan pada gigi permanen. Seperti itu. Atau bisa juga malah menyebabkan pembentukan dari akar gigi permanen itu menjadi terhenti gitu. Jadi pada kasus seperti ini biasanya harus lebih sering di follow up ya. Biasanya rutin untuk kontrol ke dokter gigi dan dilakukan ronsen foto seperti itu. Faktor lainnya juga masih banyak selain faktor intrinsik tadi, ada juga faktor ekstrinsik ya. Biasanya itu dari kekurangan asupan nutrisi ya. Itu juga bisa memperlambat dari pertumbuhan gigi anak. Kemudian kekurangan vitamin D, atau misalnya bisa juga dari gigi yang ektopik ya, atau gigi ektopik itu maksudnya gigi gingsul ya. Jadi memang benihnya itu di luar lengkung. Seperti itu. Jadi memang banyak faktor juga dok ya yang membuat akhirnya gigi itu tidak tumbuh di tempatnya gitu ya dok ya. Ada juga kasus ini gigi yang impaksi ya. Kalau gigi impaksi itu memang dari benihnya sendiri dia harusnya kan misalnya nih gigi bawah ya, gigi bawah kan tumbuh ke atas. Kalau impaksi itu dia biasanya tidur giginya. Ada juga kasus seperti itu dok ya? Ada. Jadi tidurnya bisa ke depan atau ke belakang sehingga giginya memang tidak keluar seperti itu. Jadi memang pertumbuhan yang tidak sempurna itu juga banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain selain tadi disebutkan adanya genetik, adanya juga mungkin benturan dok ya. Jadi memang, nah itu penyebab yang akhirnya gigi itu tumbuhnya ke bawah atau tidur itu apa tuh dok penyebabnya dok? Itu biasanya memang dari benihnya ya, bisa juga ya karena keturunan tadi mungkin dok ya? juga bisa, ya lebih banyak sih dari faktor keturunan itu. Jadi memang faktor genetik itu mendominasi dok ya, sehingga pertumbuhan gigi pun akhirnya mengikuti itu dok ya. Nah, kapan sih dok orang tua nih harus segera datang ke dokter gigi itu, kira-kira apakah harus ada insiden seperti tadi dokter sampaikan bahwasanya ketika gigi permanen sudah tumbuh, gigi susunya masih ada, itu kan harus segera dicabut tuh. Nah mungkin sebaiknya kontrol setiap bulan atau apa nih yang harus dilakukan orang tua untuk mencegah anaknya agar tumbuhnya bagus gitu giginya dok? Sebetulnya sih untuk kontrol sendiri dianjurkan setiap 6 bulan sekali. Atau jika ada keluhan sebelum 6 bulan itu tidak masalah untuk datang kontrol. Seperti itu. Jadi memang harus ada kontrol ya dok ya, tanpa harus menunggu ada gejala-gejala yang memang mengkhawatirkan itu dok ya. Nah biasanya masalahnya tuh apalagi sih dok sehingga ibu orang tua ini khawatir dengan kondisi pertumbuhan gigi pada anak itu dok? Ya selain itu biasanya yang mengkhawatirkan itu tadi jadi giginya tuh tumbuh berjejal ya. Tadi kan bisa sebutkan penyebabnya, biasanya karena gigi yang terlambat, gigi yang tanggal lebih dulu. Nah biasanya untuk gigi yang tanggal lebih dulu itu kan tadi bisa menyebabkan
apa namanya, ruangannya menjadi tertutup ya. Tertutup, oke. Itu sehingga akan menyebabkan giginya jadi tumbuh di luar lengkung. Itu nanti bisa diatasi ya kalau misalnya orang tuanya datang ke dokter gigi, bisa diatasi dengan dibuatkan space maintainer namanya. Jadi untuk Oke. menjaga Jadi ruangan. ada cara juga dok ya. Iya betul. Nah tapi sebelumnya kita jeda dulu dok ya. Nanti kita Iya, akan boleh. bicara bagaimana caranya orang tua bisa datang ke dokter gigi untuk bisa menyelesaikan masalah gigi anaknya tadi Iya, dok ya. betul, iya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Dr. Mila. Kembali lagi pemirsa pada Selamat Pagi Cirebon dan masih bersama dengan Dr. Mila, spesialis gigi. Oke dok, dokter tadi gigi. dokter juga sudah memberikan sedikit ya bocoran bahwasanya ada solusinya loh untuk para orang tua yang memang memiliki anaknya giginya yang tumbuh tidak pada tempatnya, itu boleh disampaikan dok. Iya betul. Solusinya apa nih dok? Iya. Jadi untuk solusinya untuk anak-anak yang giginya terlanjur tumbuh ya tidak pada tempatnya, itu bisa dirapikan ya dengan perawatan ortodonti. Perawatan ortodonti itu ada dua, itu ada perawatan lepasan ya, yang kedua itu ada perawatan ortodonti cekat seperti behel. Oke. Iya, jadi ada yang lepasan, ada yang cekat. Itu nanti berfungsi untuk merapihkan ya, menarik gigi-gigi supaya masuk ke dalam lengkungnya, seperti itu. Jadi memang ada caranya dok yang membuat misalkan gigi ini tumbuhnya tidak di tempatnya gitu kan? Iya, betul. Digeser, itu ada Iya, teknik itu sendiri dok? iya betul. Jadi menggunakan tadi ortodonti ya, perawatan ortodonti. Kalau misalnya untuk supaya lebih cepat sih menggunakan alat ortodonti cekat ya, seperti behel tadi. Itu nanti dia akan ditarik ya giginya, gigi yang tidak sesuai dengan lengkung dia akan ditarik sehingga membentuk sesuai dengan lengkung rahangnya seperti itu. Jadi nanti tapi itu ada perhitungan sendiri ya, nanti apakah ada gigi yang harus dicabut ataukah tidak, itu nanti ada perhitungan sendiri. Jadi ada pemeriksaannya sendiri seperti foto ronsen, kemudian pemeriksaan profil muka, dan masih banyak ya pemeriksaan. Nah, biasanya pada usia berapa nih dok, misalkan anak ini memang sudah mengalami gigi yang tidak tumbuh di tempatnya, itu biasanya usia berapa boleh diperbaiki atau istilahnya mungkin boleh dibuat menjadi cantik gitu dok ya, usia berapa? Mungkin ada kaitannya dengan usia anak ya dok? Biasanya sih sebaiknya pada usia saat gigi permanennya sudah tumbuh sempurna ya. Pada usia 13 tahun. Pada usia 13 tahun usia di mana gigi permanennya sudah sempurna, sehingga tidak ada kalau misalnya belum sempurna kan nanti bisa terdorong ya, bisa berubah lagi seperti itu. Jadi kalau sudah tumbuh sempurna otomatis ya tinggal merapihkan saja seperti itu. Iya. Harus di atas usia atau sama dengan usia 13 tahun ya dok ya, Iya. boleh ada perbaikan untuk gigi yang memang tidak tumbuh di tempatnya gitu dok. Iya. Jadi Oke, boleh dokter sampaikan kepada pemirsa atau kepada orang tua khususnya ya, mungkin sarannya, pesannya untuk orang tua yang memiliki anak mungkin di bawah usia di bawah 13 tahun yang masih memang perlu edukasi tentang gigi. Oke. Jadi untuk orang tua ya yang mempunyai anak-anak pada masa pergantian gigi, terutama gigi susu atau masa pergantian gigi permanen ya, itu sebaiknya melakukan kontrol setiap 6 bulan sekali ya, supaya meskipun tidak ada keluhan sebaiknya dilakukan, karena untuk mencegah nanti kadang orang tua tidak sadar ya, tapi saat dibawa ke dokter gigi ternyata ini ada bisa menjadi lubang atau misalnya cenderung untuk membuat giginya menjadi tumbuh berjejal atau tidak rata gitu. Itu bisa diantisipasi lebih dini seperti itu. Jadi mungkin di 6 bulan sekali itu rutin ya dok ya, jadi Iya, apapun bisa diselesaikan. betul. Ya. Oke, apalagi dok mungkin yang disampaikan pesannya kepada orang? Iya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan gigi ya, karena gigi itu sangat penting ya. Kalau misalnya gigi sudah rusak, itu dia tidak akan bisa memperbaiki sendiri. Jadi solusinya harus ditambal ya. Kalau misalnya sudah berlubang itu harus ditambal atau dilakukan perawatan lainnya sesuai dengan indikasinya. Kemudian untuk layanan gigi sendiri, untuk pemirsa mungkin bisa datang ya di Rumah Sakit Palu Sidawangi juga ada ya. Iya, Rumah Sakit Sidawangi itu tidak hanya menerima
menerima tadi ya. Iya, tidak hanya pelayanan paru, betul. Gigi juga sudah menerima nih. Ada dokter Mila di Iya, sini. betul. Iya, iya ada dua dokter giginya di sini. Ada saya dokter Mila dan ada satu lagi dokter baru ya, dokter Mutia. Nanti di sini buka dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pada setengah 8 ya, ya setengah 8 sampai pendaftaran sih jam 12 gitu. Tapi selesai pelayanan sih jam 2 seperti itu. Dok, harapannya untuk masyarakat atau untuk orang tua yang memang memiliki anaknya yang perlu ya untuk mendapatkan edukasi yang komprehensif terkait dengan gigi, Dok, boleh disampaikan, Dok? Ya. Jadi harapannya untuk orang tua jangan lupa untuk yang paling mudah sih untuk menjaga kesehatan gigi yaitu melakukan sikat gigi ya secara rutin minimal 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Ya, kemudian jangan lupa tadi ya untuk kontrol ke dokter gigi karena biasanya kalau belum rusak itu belum terasa ya. Itu dia makanya biasanya orang tua kalau udah ada masalah baru datang ke dokter gigi, padahal tidak seperti itu seharusnya, Dok ya. Iya betul. Padahal kalau udah rusak kan akan lebih ini ya beresiko, Dok, beresiko ya. Apalagi kerusakan sudah lebih meluas itu ya ujung-ujungnya biasanya harus dicabut ya, jangan sampai seperti itu karena banyak orang yang mengeluhkan juga kalau giginya sudah hilang itu biasanya jadi lebih sulit untuk makan gitu kan, pasti terganggu kan sistem pengunyahannya. Betul. Mungkin masyarakat juga sebetulnya tahu, Dok, bahwasanya sakit gigi itu kan katanya sakit banget, Dok ya, sakit gigi itu kan nyeri sekali gitu kan, makanya mungkin di sini mungkin di Rumah Sakit Paru juga kan menyediakan juga pelayanan gigi yang memang menerima masyarakat umum, Dok ya. Iya betul. Jadi di Rumah Sakit Paru ini menerima pelayanan gigi baik untuk masyarakat umum atau peserta BPJS ya. Di sini BPJS juga bisa menerima, Dok, menerima sesuai dengan berdasarkan rujukan ya, harus membawa rujukan untuk peserta BPJS. Di sini semuanya banyak perawatan yang bisa dilakukan seperti penambalan, kemudian pencabutan baik gigi susu maupun gigi permanen, dan masih banyak perawatan lainnya. Atau mungkin untuk sekedar membersihkan karang juga dibutuhkan, Dok ya? Iya, betul. Juga, pembersihan karang gigi itu diperlukan ya, karena memang karang gigi sendiri biasanya akan terbentuk ya, akan terbentuk meskipun kita rajin menggosok gigi juga tetap ya. Meskipun kita rajin menggosok gigi akan terbentuk gitu. Jadi apabila rongga mulut kita kotor, apalagi itu akan semakin cepat gitu. Pembentukan karang gigi itu ya, Dok ya. Apalagi untuk perokok mungkin, Dok ya. Iya, betul. Makanya dari itu mungkin Rumah Sakit Paru juga menyiapkan ya pelayanan dari dokter gigi ini ya, Dok ya. Iya, betul. Dokter Mila, terima kasih banyak dokter sudah hadir di Selamat Pagi Cirebon, Dok. Semangat terus, Dok. Semangat. Ya. Pemirsa, itulah tadi perbincangan kami bersama dengan Dokter Mila, dokter gigi spesialis gigi di Rumah Sakit Paru Sidawangi. Akhirnya saya Desi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.